想要杀你易如反掌，杀我这么简单，还会给你一场天大的机，就是我在人间的替身。气运造化，既然拯救苍生是我的使命，这是主人的一道意念分身。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-247 sampai 248. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, akhirnya Suyun bisa kembali bertemu dengan adiknya. Xinjiao begitu terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kakaknya. Bahkan pasukan iblis bukan apa-apa baginya. Hanya saja, Xinjiao tetap ingin menjalin aliansi dengan keluarga Yanwu. Alih-alih disambut dengan baik, mereka justru dikepung oleh para penjaga dan menganggap kalau mereka sangatlah berbahaya. Suyun sebenarnya sangatlah marah, tapi dia itu berhasil meredam itu semua demi adiknya. Pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Yang Xiao yang merupakan kepala keluarga dari Yanwu. Sama halnya dengan para penjaga, dia itu meremehkan kekuatan keluarga Xingyu. Bahkan dia menganggap mereka tidak layak untuk menjalin kerjasama. Mendengar adiknya yang terus dipemalukan membuat Suyun marah besar. Dengan mengeluarkan sedikit dari kekuatan yang dirinya miliki telah membuat Yang Xiao dan para penjaga ketakutan. Bagaimana tidak, kekuatan yang Suyun miliki berada jauh di atas mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Karena takut akan dihabisi, Yang Xiao pun setuju untuk membuat aliansi dengan mereka. Hanya saja ini sudah tidak membuat Suyun tertarik. Xinjiao berusaha untuk kembali menenangkannya. Untung saja itu berhasil, tapi Suyun menyarankan adiknya untuk tidak menjalin kerjasama dengan orang-orang lemah ini. Xinjiao setuju dan memilih untuk melupakan hal ini. Ia pun akan membawa kakaknya pergi dari tempat itu. Sedangkan Yang Xiao yang masih sangat ketakutan mencoba untuk menahan mereka. Karena bagaimanapun dia ini sudah setuju untuk menjalin kerjasama. Dengan kata lain, giliran dialah yang memohon untuk membuat aliansi. Tentunya Xinjiao sudah tidak tertarik dan memilih untuk pergi meninggalkan keluarga Yanwu. Pada harinya, Yang Xiao pun tidak bisa melakukan apapun lagi. Dia benar-benar penasaran bagaimana bisa Suyun memiliki kekuatan semengerikan ini. Xinjiao berpindah ke istana Hojing. Di sana Joka mendapatkan kabar kalau para prajurit di bagian utara telah gugur dan membuat para iblis berhasil memasuki kota Xuanzong. Kini para iblis akan segera menuju kemari. Mereka pun meminta Zhao Kang untuk segera pergi meninggalkan kota Hojing, sedangkan para pasukannya akan tetap berada di sini untuk memberikan perlawanan. Sebagai seorang raja, tentu Zhao Kang tidak akan pernah meninggalkan orang-orangnya. Apapun yang terjadi, Zhao Kang ini akan tetap berada di Hojing meskipun nantinya dia itu harus meninggoy. Sesaat kemudian dirinya pun diberitahu mengenai kedatangan dua orang dari sekte Tian Yunshan. Hal itu membuat Zhao Kang sangat senang karena dia menduga kalau kedua orang itu adalah Xingyun dan juga Yan Kan. Pada awalnya Zhao Kang berhalusinasi kalau yang datang memanglah Xingyun, tapi yang sebenarnya adalah Yingxa dan juga Yu Yin. Meskipun begitu, Zhao Kang tetap senang dengan kedatangan mereka kemari. Di saat mereka memberikan hormat, Zhao Kang penasaran apakah mereka telah mendapatkan kabar mengenai Xingyun. Sayang sekali Yingxa belum mendapatkan kabar apapun tentang di mana Xingyun berada. Zhao Kang hanya bisa berharap dia itu baik-baik saja. Sedangkan untuk Yu Yin sendiri yakin kalau Xingyun pasti sedang bersenang-senang saja. Yingxa memberitahu kalau mereka bergegas kemari setelah tahu kalau para iblis sudah menghancurkan kota Xuanzong dan menuju kota Hojing. Mereka tidak hanya berdua saja, namun ada ribuan pasukan sekte Tian Yunshan yang datang untuk membantu. Mendengar kabar itu, Zhao Kang pun sangat berterima kasih. Ia juga akan ikut bersama mereka untuk bisa melindungi Hojing. Semua orang sepakat untuk melindungi kota Hojing apapun yang terjadi. Di sisi luar kota Hojing terlihat ada sebuah kereta kuda, yang mana di dalamnya terdapat seorang raja iblis bernama Iblis Sura. Karena sudah hampir sampai di Hojing, Sura pun menjadi sangat senang. Karena tujuan kemari adalah untuk membalaskan dendam pamannya yang merupakan Raja Iblis Naga Hitam. Sebagai seorang keponakan, Sura berjanji akan menghancurkan kota Hojing untuk membayar kematian dari pamannya. Namun sesaat kemudian ada seorang gadis yang datang kemari, yang mana tentu saja itu adalah Fan Yin. Dengan kekuatan yang dia miliki, para iblis ini bukanlah apa-apa.
Sura segera menghentikan para bawahannya dan penasaran siapa yang datang kemari. Fan Yin tidak niatan untuk memberitahukan identitasnya kepada Sura, karena yang harus dia ketahui hanyalah kekuatannya bisa dengan mudah menghabisinya. Sejak awal Sura sudah mengetahui hal itu dan dia pun menanyakan tujuan Fan Yin kemari. Fan Yin akan memberikannya sebuah kesempatan besar dan saat juga ia pun menyalurkan kekuatannya kepada Sura. 想要杀你易如反掌， 杀我这么简单？ 还会给你一场天大的机，就是我在人间的替身。气运造化， Ini bertujuan untuk menjadikan tubuhnya sebagai tubuh abadi. Mulai sekarang Sura akan menjadi penggantinya dalam mengawasi dunia ini. Ia berencana untuk mengirim Sura menghabisi beberapa orang yang ingin dirinya habisi. Fan Yin sadar betul betapa takutnya Sura kepada dirinya. Tapi ini sangatlah bagus karena dia bisa sadar betapa jauhnya perbedaan di antara mereka. Bahkan yang datang kemari hanyalah klon dari Fan Yin saja. Namun meskipun ini hanyalah klon, tapi dari segi kekuatan dirinya masih jauh lebih unggul. Setidaknya 1:10. Sura pun baru menyadari kalau kekuatannya sudah meningkat puluhan kali lipat. Dia pun berjanji akan menuruti apapun yang Fan Yin perintahkan. Fan Yin memuji kesetiaannya. Di sini Sura menanyakan perintah yang akan dia berikan kepada dirinya. Ternyata Fan Yin itu berencana untuk menghabisi puluhan juta umat manusia. Hal itu dia lakukan demi membuat pengorbanan darah agar bisa merebut keberuntungan langit dan bumi. Dengan kata lain, Sura diminta untuk mengumpulkan semua energi spiritual langit dan bumi, dan semua itu akan diberikan kepada Fan Yin. Perkataannya ini benar-benar membuat Sura terkejut. Pasalnya, jika keberuntungan langit dan bumi diambil, maka dunia yang mereka tinggali juga akan musnah. Tidak hanya dunia manusia, namun ini juga berpengaruh kepada dunia iblis. Fan Yin meminta untuk tidak memikirkan hal itu. Apalagi dunia iblis sama sekali tidaklah menarik. Fan Yin berjanji selama Sura menyelesaikan tugas yang dirinya berikan, maka hadiah yang dia terima adalah naik ke dunia peri dan menjadi penguasa di sana. Ini merupakan hal yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan dunia iblis. Di dunia peri memiliki kekuatan yang sangat melimpah. Jika Sura berlatih di sana selama setahun, maka itu sama saja dengan berlatih keras di dunia iblis selama ratusan tahun. Tidak itu saja, setelah dia menjadi lebih kuat, maka Sura akan memiliki tubuh abadi. Tawaran yang diberikan Fan Yin benar-benar sangatlah menggoda. Sangat wajar jika Sura menerimanya, apalagi sejak kecil dia sudah mendengar tentang legenda dunia peri. Selain itu, untuk naik ke sana tidaklah mudah karena mereka harus mendapatkan pencerahan abadi, yang bahkan membutuhkan ratusan tahun untuk mencapai itu semua. Sura begitu bersemangat karena dengan kekuatannya sekarang, dia tidak perlu menunggu ratusan tahun lagi untuk bisa naik ke dunia peri. Dia sangat percaya dengan janji yang Fan Yin berikan. Maka karena itulah dia akan menyelesaikan tugas yang dia berikan. Ia juga berharap Fan Yin menepati janjinya. Tentu Fan Yin akan melakukan hal itu. Dirinya akan datang kemari setelah Sura mempelajari mengumpulkan Ki 9 naga. Sesaat kemudian Fan Yin pun pergi dari tempat itu. 更是永生之体， 先辈有数人得 将九龙之气 以我的实力，我相信现 Pelayan Sura yang sejak tadi menunggu menanyakan tindakan yang harus mereka lakukan. Yang mana Sura memilih untuk tidak melakukan penyerangan dulu, karena dia ini harus menyempurnakan kekuatan barunya. Setelah semua itu selesai, barulah mereka melakukan penyerangan. Xiao berpindah kepada Xingyun yang secara tiba-tiba sampai ke kota Haojing. Iblis bunga menjelaskan kalau ini adalah pikiran dari tuannya. Ia yakin kalau ada beberapa hal yang tak bisa dilupakan oleh Xingyun pada tempat ini. Hanya saja Xingyun malah kebingungan sebenarnya apa yang tak bisa dia lupakan pada Haojing. Di sini Xingyun juga mengingat mengenai pertarungan sengitnya dengan Jutian. Dan juga kondisinya saat ini yang belum kunjung sadarkan diri. Iblis bunga memberitahu kalau Yan Kan selalu menunggunya, sedangkan Suyun pergi untuk mencari sesuatu. Xingyun sangat lega karena dia itu masih belum meninggoy. Iblis bunga merasa kalau tujuan Xingyun kemari ada untuk memahami sesuatu. Jika hal itu berhasil dirinya selesaikan, maka kemungkinan besar Xingyun bisa bangun kembali. Xingyun masih belum tahu apa sebenarnya tujuannya. Hingga ketika mengetahui itu adalah Haojing, dia pun mulai teringat dengan beberapa temannya. Yang sepertinya tujuan dia kemari ada untuk bertemu dengan mereka. Namun Xingyun dibuat penasaran mengenai kota Haojing yang begitu kosong. Bahkan dia bisa merasakan adanya rasa takut dan kepanikan di mana-mana. Iblis bunga pun memberitahu kalau saat ini klan iblis masih terus melakukan invasi mereka.
Di bawah pimpinan Raja Iblis Sura, dia itu sudah mengirimkan begitu banyak master iblis untuk menaklukkan satu persatu kota manusia. Kini tujuan akhir dari klan iblis adalah kota Hozing. Setelah kota ini berhasil dikuasai oleh klan iblis, maka bisa dipastikan kalau ini adalah akhir dari kehidupan umat manusia. Dan hal itu akhirnya membuat Xing Yun paham. Dia merasa kalau tujuannya kemari adalah untuk menghentikan klan iblis dan melindungi umat manusia. Iblis Bunga juga berpikiran hal yang sama. Ia yakin ini adalah takdir yang harus Xing Yun jalani. Ini bisa terjadi karena dalam diri Xing Yun mengalir darah dari Dewa Fangu. Jadi sebagai pewaris dari Dewa Penciptaan, tentu melindungi umat manusia adalah bagian dari tugasnya. Juga Xing Yun pun bisa merasakan kalau ada kekuatan jahat yang sedang menuju ke istana. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi ke sana. 就是因为这个了。既然拯救苍生是我的使命，这是主人的一道意念分身。 Xiao berpindah kepada Yuyin dan juga Yingsa. Karena adiknya terus saja membicarakan Xing Yun, Yingsa pun menanyakan apakah dia itu sangat merindukan Xing Yun. Yuyin tidak membenarkan hal itu karena untuk apa juga dia merindukan pria seperti Xing Yun. Malahan dia itu berharap dia meninggoy agar kakaknya bisa menjadi pemimpin sekte. Yingsa meminta untuk tidak mengatakan hal itu. Hanya saja Yuyin sangat kesal kepada Xing Yun karena dia itu pergi begitu saja dan meninggalkan sekte dalam keadaan yang sedang kacau-kacaunya. Di tengah pembicaraan mereka, saat juga seseorang pun muncul yang mana dia adalah Ye Xing Yun. Jika kalian lupa siapa dia, maka kalian harus menonton episode pertamanya lagi. Melihat kedatangan Ye Xing Yun membuat mereka terkejut karena seharusnya dia itu masih terkurung di penjara bawah tanah. Sejak awal, Yuyin sudah meminta Xing Yun untuk menghabisi pria ini. Yingsa sama sekali tidak ingin Ye Xing Yun menjadi pemimpin dari sekte mereka. Apalagi dia itu sudah menjalin kerjasama dengan klan iblis. Jadi mereka pun berencana untuk segera menghabisinya. Namun hal itu hanya ditertawakan oleh Ye Xing Yun karena sudah terlambat untuk menghabisi dirinya. Selain itu dia mengingatkan kalau wajahnya ini sangatlah mirip dengan pemimpin sekte Tianyun. Maka seharusnya tidak masalah jika dia menjadi pemimpin dari sekte Tianyun. Ye Xing Yun memberitahu kalau setelah menjadi iblis, kekuatan yang dirinya miliki kini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan sekarang dia itu sudah setara dengan puncak seorang Grandmaster. Jadi dan kekuatannya sekarang seharusnya sudah cukup untuk menjadi pemimpin sekte Tianyuan. Tentu saja Yingsa menolak karena Ye Xing Yun saatlah berani mengatakan hal itu, padahal kekuatannya hanya berada di ranah Grandmaster saja. Ye Xing Yun yang sangat sombong langsung saja mengajak Yingsa bertarung untuk merasakan kekuatannya secara langsung. Sedangkan untuk Yuyin akan berhadapan dengan dua iblis penjaga Ye Xing Yun. Dalam pertarungan yang mereka lakukan ini terlihat dengan begitu jelas kalau Ye Xing Yun sekarang mampu mengimbangi kemampuan yang Yingsa miliki. Bahkan serangan yang beradu itu berakhir imbang. Dari kejauhan, Jokang penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi ini. Wei Yang pun menjelaskan kalau ada beberapa master klan iblis yang datang untuk membuat marah para tetua sekte Tianyun. Hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Berhubung kedatangan sekte Tianyun kemari adalah untuk membantu mereka, maka Zhao Kang tidak ada niatan untuk berdiam diri saja. Ia pun meminta Wei Yang untuk pergi memberikan bantuan kepada Yingsa agar bisa mengalahkan tetua iblis itu. Hanya saja ketika mereka ingin memberikan bantuan, saat itu juga mereka pun terpental. Yang mana serangan itu berasal dari Raja Iblis Sura. Ia meminta mereka agar tidak ikut campur dalam pertarungan, karena bagaimanapun ini adalah masalah dalam sekte Tianyuan. Jika pihak Hojing berani memberikan bantuan, maka Raja Iblis Sura berjanji dirinya akan mengambil tindakan juga. Kita lalu dibawa kembali kepada Ye Xing Yun. Ia memberikan pujian kepada Yingsa, padahal dia itu hanyalah seorang tetua, namun memiliki kekuatan yang begitu hebat. Yingsa kembali melancarkan serangan kepadanya, yang mana Ye Xing Yun tidak ada niatan untuk berdiam diri saja. Ia pun langsung saja memanggil naga iblisnya. Dalam pertarungan itu, Yingsa masih lebih unggul. Alhasil, Ye Xing Yun pun harus terkipai. Melihat hal itu membuat Raja Iblis Sura kecewa. Ia tidak ada niatan untuk bertindak karena baginya Ye Xing Yun hanyalah bidak catur yang kapanpun bisa dirinya buang.
Secara mengejutkan, Ye Xingyun ini ternyata masih mampu bangkit. Bahkan secara tiba-tiba sebuah kekuatan besar langsung menghampirinya. Ye Xingyun berusaha untuk menahan hal itu, namun apa daya petir ini sangatlah kuat. Ledakan kekuatan yang terjadi telah membuat Raja Iblis Sura terkejut. Pasalnya dalam darahnya itu terdapat kekuatan tersembunyi. Tentu dia yang penasaran menanyakan hal ini kepada para anak buahnya. Sayangnya para iblis juga tidak tahu apa-apa tentang Ye Xingyun, karena yang mereka ketahui hanyalah dia ditahan oleh sekte Tianyuan. Selain itu, karena penampilannya sangat mirip dengan Xingyun, jadi mereka pun yakin kalau pria ini memiliki sebuah kekuatan yang akan mengejutkan mereka. Siapa sangka kalau pemikiran para iblis ternyata adalah benar. Raja Iblis Sura yakin kalau kini kondisi akan berbalik arah. Jiao Kang dan juga Wei Yang sadar betul kalau kekuatan ini berasal dari garis keturunan Raja Qi Jingsang. Bahkan kekuatannya itu jauh lebih kuat lagi berkat adanya gabungan dari darah iblis. Jiao Kang yang sadar bahaya besar akan terjadi meminta segera melakukan evakuasi. Ye Xingyun dengan kekuatan baru yang dia miliki dan saat muda membuat Yingxa tertekan. Ia bahkan menganggap kalau Yingxa hanyalah sekedar semut saja. Ia pun akan memperlihatkan seberapa mengerikan kekuatan yang dia miliki sebagai keberadaan yang tidak terkalahkan di dunia. Saya juga serangan pun dia lancarkan kepada Yingxa. Sadar dirinya dalam bahaya, seketika saja semua kenangannya bersama Xingyun melintas di pikirannya. Yingxa meminta maaf karena harus pergi terlebih dahulu. Namun serangan Ye Xingyun langsung dihentikan. Selain itu terlihat ada sebuah guntur langit yang mengalami perubahan. Tentu saja itu adalah ulah dari Xingyun. Di sini Ye Xingyun masih belum tahu mengapa serangan yang dia lancarkan menghilang begitu saja. Namun dia tidak niatan untuk berhenti, karena kali ini Ye Xingyun akan 10 kali lipat menggandakan guntur langit untuk bisa menghabisi Yingxa. Sekali lagi Ye Xingyun melancarkan serangan kepadanya, namun lagi-lagi serangan itu tidak mudah dihentikan oleh sesuatu. Sontak saja ini membuatnya menjadi sangat kebingungan mengapa hal itu terjadi. Tidak hanya dia saja, namun Raja Iblis Sura juga sama bingungnya. Padahal dan kondisi Ye Xingyun saat ini, dia sudah memiliki kekuatan yang membuat Raja Iblis Sura takut. Namun guntur langit yang dia panggil selalu hilang. Di tengah-tengah kebingungan mereka, sesuatu pun muncul, yang mana itu adalah lonceng penghukum. Ye Xingyun maupun para iblis sama sekali tidak mampu bergerak karena menerima tekanan yang begitu besar dari sosok misterius. Melihat adanya kesempatan, Yu Yin pun segera mendekati Yingxa untuk menanyakan kondisinya. Raja Iblis Sura penasaran sebenarnya siapakah dalang di balik teknik ini, karena kekuatannya sangatlah mengerikan. Ye Xingyun juga penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Akan tetapi semua jawaban atas kebingungan mereka masih belum terjawab. Apalagi tekanan itu semakin meningkat saja. Yu Yin berencana untuk menghabisi orang-orang ini. Tapi Yingxa menahannya sebab dia merasakan keadaan yang cukup aneh. Jadi lebih baik mereka memperhatikan hal ini dulu. Sesaat kemudian muncullah sebuah ledakan cahaya. Saking terangnya, hal itu mampu menerangi semua tempat. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, Xingyun pun muncul juga. Melihat kedatangannya itu tentu saja membuat Yingxa senang dan begitu juga dengan yang lain. Karena bagaimanapun mereka sudah lama tidak bertemu. Apalagi mereka penasaran sebenarnya sudah sejauh apa perkembangan dari Xingyun. Yingxa segera memberikan hormat, begitu juga dengan Yu Yin. Meskipun dia adalah ketua sekte, tapi Xingyun meminta teman-temannya untuk tidak memberikan hormat. Sedangkan Ye Xingyun begitu kesal dengan kedatangannya. Di sini Xingyun memberitahu kalau sejak awal seharusnya Ye Xingyun sudah tahu dia memiliki darah keturunan dari Raja Qi. Namun dia itu malah berlatih teknik iblis. Tentu ini merupakan hal yang sangat buruk. Ye Xingyun tidak ingin mendengarkan perkataannya karena bagaimanapun dialah yang mencuri identitasnya sebagai anak Raja Qi. Namun bagi Xingyun, identitasnya hanyalah hiasan saja. Dan seharusnya Ye Xingyun ini malu dengan sifat yang dia miliki. Karena tindakan yang telah Ye Xingyun lakukan, maka dia harus membayar semua kejahatannya. Sadar dirinya dalam bahaya, Ye Xingyun pun memohon untuk tidak dihabisi.
karena bagaimanapun dia adalah putra dari Raja Qi. Namun Xingyun tidak mempedulikan hal itu dan langsung saja melakukan sesuatu. 为虎作伥，或我错了，我以后再也不敢了。 Beruntungnya Xingyun tidak menghabisinya, karena dia ingat betul betapa baiknya Raja Xi kepadanya. Jadi karena itulah Xingyun akan memberikan kesempatan kepada Xingyun. Andai saja dia berani berbuat hal jahat, maka Xingyun berjanji akan menghukumnya. Selain itu, Xingyun juga telah menghapus basis kultivasi yang dia miliki. Dan begini, Xingyun hanya menjadi manusia saja. Lonceng hukum Xingyun lepaskan dan membuat para iblis melarikan diri dari tempat ini. Xingyun memberitahu kalau Raja Xi merupakan pahlawan terkenal sepanjang dinasti Zhou. Jadi namanya pasti akan selalu diingat oleh semua orang. Tapi Xingyun malah merusak reputasi dari Raja Qi. Ia yakin kalau para leluhurnya pasti akan malu melihat hal ini. Xingyun juga tidak mau menjadi seperti ini, namun tak mengapa hal ini terjadi. Ia juga tidak tahu mengapa takdir tidak adil kepada dirinya. Padahal itu adalah putra dari Raja Qi dan seharusnya menikmati segala kemuliaan dan kekayaan milik ayahnya. Tapi dirinya malah berakhir seperti ini. Dia diusir dari rumah Pangeran Qi dan diintimidasi oleh keluarga Xingyu. Andai saja semua ini tidak terjadi, mungkin dia bisa menjadi master hebat seperti ayahnya, dan juga namanya dikenal di seluruh dunia. Xingyun tidaklah membenarkan hal itu, karena untuk menjadi seorang pejuang, mereka tidak perlu kekayaan maupun ketenaran. Selain itu mereka juga harus memiliki hati yang tulus agar semua usaha mereka bisa diberkati. Selain itu dibutuhkan keberanian yang besar untuk mencapai semua harapan yang mereka inginkan. Dan semua itulah baru mereka bisa mencapai ranah tertinggi. Namun Xingyun yang baru saja menghadapi sedikit cobaan malah mengambil jalan yang salah dengan bergabung dengan klan iblis, yang mana hal itu malah merusak dirinya saja. Berkat ceramah yang diberikan oleh Xingyun, ia pun akhirnya sadar kalau tindakannya selama ini adalah salah. Xingyun memberitahu kalau dirinya bisa saja memberikan bantuan kepada Xingyun asalkan dia itu mau berubah. Padahal ini tentu saja Xingyun mau, apalagi dia bisa mulai segalanya dari awal lagi. Alasan Xingyun mau membantunya karena adalah permintaan dari Raja Xin. Karena sebelum dia meninggal, dia itu mempercayakan anaknya kepada dirinya. Maka karena itulah Xingyun bersedia untuk memberikan satu kesempatan lagi kepadanya. Berhubung Xingyun mau berubah, maka yang harus Xingyun lakukan adalah mengusir semua roh jahat yang berada di dalam tubuhnya. 还可以重新来过。既然如此，那我就这。Dengan segel suci yang Xingyun miliki, sangat mudah bagi dia untuk menghilangkan semua kekuatan jahat yang berada di dalam diri Xingyun. Dan begini sepenuhnya dia sudah terbebas dari kekuatan jahat. Xingyun saatlah berterima kasih kepadanya. Setelah semua urusan itu selesai, Xingyun lalu menyapa Yingxa dan juga Yuyin. Mereka memberikan hormat kepadanya dan juga merasa senang dengan kembalinya Xingyun kemari. Karena bagaimanapun mereka sudah lama tidak bertemu. Xingyun memuji kinerja bagus dari Yingxa karena selama dirinya pergi, Yingxa sudah sangat baik menjaga sekte Tianyuan. Selain itu, Xingyun juga terus memandang wajah Yuyin. Meskipun sudah lama tidak kembali, tapi Xingyun yakin sekte Tianyun akan baik-baik saja selama Yingxa ada di sana. Maka karena itulah Xingyun pun menunjuk Yingxa sebagai ketua sekte baru menggantikan dirinya. Hal ini tentu saja membuat mereka terkejut. Namun keputusan Xingyun sudah bulat. Ia bahkan memberikan pencerahan kepada Yingxa. 人神宗宗主，怎么回事？这算是我送给你的。 Menerima kekuatan besar ini membuat Yingxa kebingungan. Xia meminta dia untuk menganggap hal itu sebagai hadiah kecil dari dirinya. Berkat pencerahan itu, kekuatan Yingxa mengalami peningkatan yang cepat. Yingxa sangat yakin kalau selama ini Xingyun pasti telah mengalami begitu banyak petualangan. Hanya saja ia tidak tahu kemanakah dia pergi. Xingyun memberitahu kalau sekarang dirinya masih berada di dunia peri dan yang datang kemari hanyalah setitik pemikiran spiritualnya saja. Tentu ini membuat mereka terkejut. Pasalnya dunia peri merupakan tempat di mana pemimpin sekte lama mereka naik. Xingyun membenarkan hal itu, bahkan dia juga sudah bertemu dengan guru mereka. Padahal itu membuat Yingxa menjadi semangat. Dia pun berjanji juga akan naik ke dunia peri. Xingyun yakin kalau Yingxa tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menyusul dirinya. Di sini Xingyun juga ingin berbicara kepada Yuyin. Hanya saja dia itu takut akan diapa-apakan olehnya. Xingyun menenangkannya, namun Yuyin tetap tidak percaya dengan perkataannya.
Di sini Xingyun ingat betul kalau sejak kecil dirinya ini selalu mengejar Yuyin karena menyukainya. Namun kali ini dirinya harus mengucapkan salam perpisahan kepada Yuyin. Xingyun menganggap kalau dulu dirinya adalah pria yang sembrono. Hingga ketika mengalami semua perjalanan, kepribadian dan pola pikir Xingyun mulai berubah. Ia bertemu dengan para gadis yang rela mati untuknya dan ada yang harus kehilangan potongan ingatannya. Xingyun pun sadar mana gadis yang layak untuk dia perjuangkan dan mana gadis yang tidak layak untuk dirinya kejar. 我是来和你告别，残酷令人窒息，那是我一生之中最快乐的时光。愿意为了我死，恢复之人。 Dengan hati yang lega, Xingyun pun mempersilahkan Yuyin untuk tidak terikat dengan dirinya lagi. Dengan hati yang lega, Xingyun pun mempersilahkan Yuyin untuk tidak terikat dengan dirinya lagi dan mencari orang yang terikat dalam takdirnya. Ia berharap Yuyin bisa bertemu dengan seorang pria tepat dan bisa membuatnya bahagia. Ucapan dari Xingyun barusan tentu saja membuat Yuyin sedih. Ia pun berusaha untuk menghentikan Xingyun, namun seberapa keras pun dirinya mengejar, Xingyun tidak berhenti dan memilih untuk segera pergi. Yingsa meminta Yuyin untuk sadar kalau dia tidak bisa terus membiarkan orang lain mengejar dirinya tanpa memberikan balasan. Jika Yuyin terus melakukan hal itu, maka hanya masalah waktu saja untuk orang itu pergi dari dirinya. Yuyin begitu sedih dengan kepergian dari Xingyun dan juga perkataannya. Yingsa terus menenangkannya dan merasa ini adalah proses hidup. Manusia muda memang memiliki mimpi, tapi ketika sudah dewasa, maka mereka akan bangun dari mimpi itu. Di saat Yuyin baru bangun dari mimpinya, Xingyun sudah berada jauh di depannya. Maka karena itulah Yingsa menyarankan untuk tidak menyalahkan Xingyun, karena dia itu sudah lelah untuk terus mengejar-ngejar Yuyin. Xingyun bukannya tidak bersabar karena bagaimanapun dia ini sudah mengejar Yuyin selama 10 tahun lamanya. Namun dia itu tidak kunjung memberikan jawaban hingga pada akhirnya waktu telah mengubah perasaan Xingyun. 而你一直都不予回应。长大的过程就是梦醒，你不能怨他。 Yingsa terus menasihati Yuyin karena bagaimanapun waktu akan mengubah setiap manusia, termasuk dia dan juga Xingyun. Apalagi sekarang dia itu sudah berada di dunia peri, jadi ketertarikan Xingyun terhadap duniawi perlahan-lahan akan menghilang. Ini benar-benar membuat Yuyin sedih, karena dia tidak pernah sekalipun menolak Xingyun. Namun tindakan Yuyin itulah yang menyadarkan Xingyun, maka ia pun memilih untuk melupakannya secara perlahan-lahan. Dan kali ini Xingyun datang hanya untuk memberitahu kalau perasaannya sudah tidak bisa diubah lagi. Yuyin mulai mengingat masa lalu mereka, yang mana Xingyun berjanji ketika dirinya telah menjadi ketua sekte, maka Yuyin akan dia jadikan sebagai istrinya. Hanya saja Yuyin sangat malu dan tidak bisa memberitahu perasaan dia yang sebenarnya. Xingyun terus saja mengejarnya, bahkan hingga sampai dia dewasa. Perasaan Xingyun sama sekali tidak berubah dan tetap ingin menjadikan Yuyin sebagai istrinya. Hanya saja Yuyin tidak niatan untuk merespon hal itu, yang mengakibatkan Xingyun merasa kalau Yuyin tidak memberikannya kesempatan. Pada akhirnya, Xingyun pun mulai move on dan memilih untuk melupakan Yuyin. Tindakannya itu telah membuat Yuyin sadar kalau cinta Xingyun sangatlah tulus. Namun ketika dia baru menyadari hal itu, Xingyun telah pergi dari dirinya. 云师妹，我家子的，等你长大了，一定要嫁给我。我是真的喜欢你的呀。离我远一点。 Yuyin yang tak bisa menahan air matanya ditenangkan oleh Yingsa. Karena ini semua adalah takdir, jadi mereka hanya bisa menerimanya saja. Xingyun berpindah kepada Zhoukang, yang mana ternyata Xingyun itu menemuinya. Mereka pun saling melepaskan rindu karena sudah lama tidak bertemu. Di sini Xingyun menjelaskan kalau dia yang kemari hanyalah seutas jiwa saja, dan tubuh fisiknya berada di dunia peri. Padahal itu tentu membuat Yingsa terkejut. Pasalnya, kultivasi Xingyun telah meningkat sangat tinggi hanya dalam beberapa waktu saja. Zhoukang tidak tahu apakah mereka masih memiliki waktu untuk bertemu lagi. Xingyun juga tidak tahu akan hal ini, sebab tujuannya kemari adalah untuk mencari seseorang. Padahal itu Zhoukang pun tentu saja akan memberikan bantuannya. Ternyata Xingyun itu sedang mencari Suhyun. Mendengar namanya, Zhoukang tentu ingat kepada gadis yang selalu mengikuti Xingyun. Berhubung Suhyun sudah berada di ranah peri, jadi Zhoukang yakin berita mengenai kekuatan besarnya akan menyebar dengan sangat cepat. Dan begitu mereka bisa menemukannya. Di sini Xingyun sadar kalau ada begitu banyak klan iblis yang menyerang dinasti Zhao.
Berhubung Xingyun sudah lama berada di dunia peri, jadi Zhao Kang menjelaskan kalau kekuatan ras iblis kian hari semakin membesar. Bahkan pertarungan terus saja terjadi di mana-mana. Sebagai seorang kaisar, Zhao Kang sendiri tidak yakin apakah dirinya bisa membuat rakyatnya aman atau tidak. Sesaat kemudian, sebuah awan gelap pun muncul, yang mana itu adalah kedatangan dari para master iblis. Yang mana tujuan mereka adalah Zhao Kang, kaisar dari umat manusia. Tanpa pikir panjang, mereka pun mulai melancarkan serangan. Zhao Kang meminta Xingyun untuk pergi karena dia takut jiwa Xingyun terluka. Apalagi yang muncul ini adalah Master Ranah Raja Iblis. Xingyun menenangkan Zhao Kang karena bagaimanapun para Master Iblis itu bukanlah apa-apa baginya. Ia pun segera melancarkan serangan dan dalam sekejap mata ia pun berhasil menghabisi mereka. 这些无觅处，得来去。靖云兄弟，此处危险，周兄不必担心。 Kekuatan yang Xingyun tunjukkan benar-benar membuat Zhao Kang terkejut. Padahal yang datang kemari hanyalah seutas jiwa saja. Namun bagaimana bisa kekuatannya sehebat ini? Ketika juga Wei Yang pun tiba untuk bereuni dengan Xingyun. Ia terpukau dengan kekuatan yang Xingyun miliki. Mereka pun penasaran sekarang kekuatan Xingyun telah mencapai tingkat apa. Bagi Zhao Kang, kekuatan Xingyun itu akan membuat ras iblis ketakutan. Mereka pun menyadari inilah perbedaan ranah peri dan juga panah. Xingyun memberitahu sebagai peri dirinya tidak bisa menggunakan kekuatannya secara leluasa di dunia manusia. Karena jika tidak, dirinya akan ditekan oleh jalan surga. Maka karena itulah Xingyun hanya bisa membantu mereka menghabisi para musuh yang menyerang. Dan tidak bisa membantu umat manusia menghancurkan seluruh ras iblis. Wei Yang agak sedih karena awalnya mereka mengira kedatangan Xingyun akan mengakhiri perang dengan ras iblis. Jadi pada akhirnya tugas untuk mengalahkan ras iblis memang harus diselesaikan oleh mereka. Hanya saja Zhao Kang takut orang-orang yang menderita akan semakin banyak. Xingyun menenangkan teman-temannya karena meskipun dia tidak bisa membantu, namun dia memiliki cara untuk membantu teman-temannya berkembang lebih cepat. Yang mana Xingyun akan memberikan darah dewanya agar meningkatkan kultivasi teman-temannya dengan sangat pesat. Dengan melewati darah dewanya juga, Xingyun bisa menyalurkan kekuatannya secara perlahan selama 2 tahun kepada mereka. Jika melebihi hal itu, Xingyun takut tubuh mereka tidak bisa menahannya, dan malah membahayakan nyawa teman-temannya saja. Saya juga Xingyun pun mulai menggunakan metode peri tertinggi agar bisa menyalurkan kekuatannya. 只是能帮你们屠灭魔族，但这是我的神血，慢慢的将力量释放给我。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Zhao Kang penasaran ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Xingyun. Berhubung dia tidak bisa tinggal terlalu lama di dunia panah, maka tentunya Xingyun akan kembali ke dunia peri. Namun sebelum itu, Xingyun berencana untuk pergi ke keluarga Xingyu untuk mengajari mereka teknik keabadian. Xingyun agak khawatir apakah dirinya bisa menemukan Suyun sampai batas jiwanya habis. Zhao Kang meminta Xingyun untuk tidak khawatir karena dia yakin kalau dia akan segera bertemu dengan Suyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.